Halo semuanya, hari ini kita kembali ke komputer online class. Nah, materi kita sekarang adalah pengenalan software pada komputer. Oke, sekarang apa itu software? Nah, software itu merupakan aplikasi yang kita gunakan di dalam komputer atau smartphone kita. Nah, jadi aplikasi-aplikasi yang terdapat di handphone kita itu merupakan eh, kategori software yang contohnya ada YouTube, Google, aplikasi untuk mengetik, aplikasi yang ada, pokoknya aplikasi yang di komputer itu dinamakan software. Lalu apa fungsi dari software? Software sangatlah penting di dalam komputer kita karena software dapat meringankan pekerjaan kita atau kegiatan yang ingin kita lakukan. Nah, jadi eh, software ini adalah fungsi utamanya untuk meringankan pekerjaan kita, mau itu pekerjaan dalam mengetik, dalam membuat video atau yang lain-lain. Nah, software inilah yang membantu kita agar pekerjaan kita itu lebih mudah, lebih sederhana, dan juga lebih cepat dalam pengerjaannya. Contoh-contoh software yang meringankan beban pekerjaan atau aktivitas kita. Oke. Yang pertama ada Microsoft Word. Nah, aplikasi Microsoft Word ini meringankan beban kerja kita dalam membuat teks. Nah, contoh membuat teks ini kita ingin mengetik di dalam komputer, itu kita bisa mengetik cerita, kita bisa mengetik tugas, atau mengetik yang lainnya. Nah, kita menggunakan software Microsoft Word. Dan sedangkan software selanjutnya ada Google. Nah, Google merupakan software yang membantu kita untuk mempermudah mencari informasi yang berada di internet. Jadi Google inilah tempat kita mencari sesuatu, misal mencari di mana sekolah utama. Nanti Google akan memberitahukan di mana letak sekolah utama. Jika kamu butuh informasi yang lainnya, misal cara membuat jus mangga. Nah, mungkin ada tata caranya. Nah, itu bisa kita lihat di Google. Makanya Google ini sangat penting di zaman sekarang karena kita bisa dapat banyak informasi dari internet dengan mudah hanya dengan mengakses Google tersebut. Dan selanjutnya ada Microsoft Excel. Nah, Microsoft Excel ini masih ibaratnya saudara dari Microsoft Word. Microsoft Excel ini merupakan software yang biasa digunakan untuk mengolah angka disertai dengan rumus-rumus. Nah, kalau Microsoft Word itu biasa kita mengolah kata, mengolah teks. Nah, sedangkan Microsoft Excel ini lebih spesifiknya ke angka, lebih ke rumus-rumus. Misal kita masukkan angka 1 sampai 10 dan dia bisa menambahkan secara otomatis dengan rumus. Memberikan jumlah yang angka paling besar dan lain-lainnya. Banyak rumus yang ada di Microsoft Excel. Nah, itu cuma segambaran aja. Nanti akan ada juga kita belajar sedikit tentang Microsoft Excel. Lalu lanjut ke software selanjutnya atau aplikasi selanjutnya ada Google Classroom. Nah, ini masih dari produk Google. Classroom ini merupakan software yang berfungsi sebagai tempat para peserta didik untuk belajar secara online. Nah, di keadaan kita sekarang ini kan tentu kita tidak bisa datang ke sekolah. Maka opsinya adalah kita belajar di kelas tapi secara online. Maka Google Classroom inilah platform atau tempat kita untuk belajar secara online. Nah, guru-guru kamu bisa memberikan materi di sana, termasuk pelajaran komputer ini. Ini kan di Google Classroom juga. Nah, bisa memberikan materi di sana, bisa memberikan nilai di sana, bisa berdiskusi di sana. Jadi Google Classroom-nya sebagai pengganti kelas ketika kita tidak bisa hadir di sekolah tersebut. Nah, yang terakhir ada Zoom. Nah, pasti udah pernah tahu kan apa itu Zoom? Zoom ini merupakan software yang berfungsi untuk menghubungkan satu orang dengan yang lainnya secara langsung atau video call dengan menggunakan internet. Jadi Zoom ini ibaratnya aplikasi atau software yang kita gunakan untuk bertatap muka secara online. Karena kita tidak bisa bertatap muka secara langsung, maka Zoom inilah tempatnya atau softwarenya yang kita gunakan untuk bisa melihat teman-teman kita, guru-guru kita, atau saudara-saudara kita yang sedang jauh, sedang berada di tempat yang lain, secara live, secara langsung. Maka
Maka Zoom ini sangat dibutuhkan pada masa sekarang, dan juga harus menggunakan internet. Jadi dipastikan harus ada internet jika ingin menggunakan Zoom tersebut. Oke, kesimpulan dari materi kita ini atau kesimpulan dari seluruhnya adalah software itu yang kita gunakan di komputer atau laptop sangat berguna untuk meringankan pekerjaan atau kegiatan yang sedang kita lakukan. Karena pada zaman teknologi sekarang, sangatlah penting untuk mempelajari atau menggunakan software di kehidupan sehari-hari. Maka kita tentu harus belajar, mengenal dulu, terutama ya, mengenal dulu aplikasi-aplikasi kita ini, supaya kita bisa terbiasa dan akhirnya kita bisa enjoy atau bisa ahli dalam menggunakannya, tidak gaptek lagi atau tidak tahu apa fungsinya. Nah, kita biasakan aja dulu, kita masuk perkenalan dulu, nanti akan juga saya akan kasih tahu bagaimana cara menggunakannya. Seperti itulah kesimpulan dari materi kita. Maka software itu sangat berguna untuk meringankan apa yang sedang kita kerjakan atau yang sedang kita lakukan. Baiklah, sekian dulu materi dari komputer online kelas kita. Semoga dengan materi ini kalian bisa memahami apa itu software yang ada di komputer atau smartphone kita. Oke, baiklah, sekian dan terima kasih. Sampai jumpa kembali di kelas komputer selanjutnya. Bye-bye.